Ini saya akan menjelaskan mengenai UAS text mining saya untuk nomor 1. Pertama, saya melakukan install terhadap beberapa library yang diperlukan, serta melakukan import dan download untuk beberapa library yang diperlukan nantinya. Kemudian di sini juga dilakukan import untuk beberapa library yang diperlukan untuk melakukan scraping terhadap data. Dan di sini saya kebetulan melakukan pengambilan pribadi untuk link dari data yang akan digunakan untuk melakukan scraping teksnya. Saya menggunakan media OKZone serta media Kompas. Jadi saya membagi berita menjadi non sepak bola dan yang sepak bola seperti ini. Kemudian beginilah merupakan proses untuk mendapatkan artikel kontennya, yaitu mengambil parser dari HTML-nya dengan menyesuaikan HTML di masing-masing media, yang mana kalau di OKZone kita menggunakan classicity detail read, sementara kalau di Kompas kita menggunakan read content untuk mengambil kontennya, dan didapatkanlah hasil seperti ini. Kemudian saya melakukan beberapa proses pre-processing terhadap datanya, yaitu cleansing, remove stop words, clean sentence, dan lemmatization. Cleansing ya seperti biasa, kita akan mengubah setiap kata menjadi kata kecil, kemudian mengubah setiap digit. Kita akan menghapus setiap digit, setiap space yang berlebih, serta setiap simbol. Kemudian didapatkan hasilnya seperti ini. Setelah itu kita juga, dikarenakan kan kita mengambil data dari Kompas, media Kompas, OKZone dan sebagainya, biasanya kan ada iklan dan sebagainya. Maka dari itu saya memutuskan untuk menghapus iklan tersebut seperti ini, yaitu menghapus kompas.com atau menghapus semua kata yang simak berita news dan bla 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 seperti ini. Ini asalkan seperti lihat pada bagian sebelumnya di sini. Biasanya di bagian Kompas dapat terlihat ada ini, simak breaking news dan bla 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 sampai aplikasi WhatsApp. Kemudian di depannya ada Kompas.com, dan untuk yang sudah dilakukan pembersihan sentence didapati hasil seperti ini. Bagiannya sudah tidak ada Kompas.com dan bagian belakang sudah tidak ada simak berita dan sebagainya, yang merupakan kata yang tidak diperlukan. Kemudian saya melakukan remove stop words menggunakan bahasa Indonesia, dan diakhiri dengan lemmatizasi menggunakan sastrawi. Setelah itu saya pindahkan kata hasil dari cleaning tersebut, hasil dari pre-processing tersebut ke dev content lagi, dikembalikan ke dev. Kemudian disinilah dimulai proses pembangunan proses pretrain LLM-nya. Di sini saya menggunakan LLM Indobird, sehingga untuk melakukannya saya perlu menginstal beberapa library yang diperlukan serta mengimport juga. Kemudian di sini melakukan splitting terhadap datasetnya menjadi train dan validation menggunakan df content yang tadi sudah kita bersihkan dan df label. Kemudian di stratify juga. Jangan lupa untuk setiap data labelnya kita lakukan label encoding untuk train label dan validation label. Sementara untuk datasetnya ya dapat kita lihat dilakukan pembuatan datasetnya. Lalu di sini kita melakukan tokenization untuk menentukan paddingnya. Dikarenakan kita menggunakan LLM, tentunya kita perlu melakukan padding untuk memastikan bahwa setiap kata dapat tertokenize. Lalu untuk hyperparameter tuningnya, di sini saya menggunakan learning rate 3x10⁻⁵, batch size-nya 16 untuk train dan eval. Kemudian train epoch-nya kita melakukan 10 train dan week decay 0,01. Kemudian di sini untuk melakukan perhitungan terhadap matrix seperti yang diminta, yaitu akurasi, F1, recall, dan precision. Yang pertama, kita melakukan training terhadap model 1 stage, yang mana langsung membagi setiap kelas menjadi 5 label. Maka dari itu di bagian di sini kita memiliki nama label sama dengan 5 untuk Indobird-nya. Kita mendapatkan hasil seperti ini. Untuk trainingnya dapat dilihat akurasi dari 0,59 sampai 0,90, dan di sini hasil evaluasinya. Akurasi 0,90, F1 0,90, recall 0,90, dan precision 0,92. Lalu untuk model yang 2 stage, pertama kita akan memisahkan terlebih dahulu DF banner label untuk label yang satu jenis, yang mana Liga Inggris, Italia, Spanyol, Indonesia diletakkan pada label 1, sementara untuk yang non sepak bola diletakkan pada label 0. Jadi kita melakukan klasifikasi terhadap label 0 dan label 1 terlebih dahulu di sini.
sama seperti sebelumnya, bisa dibilang. Kita dapati hasil seperti ini. Untuk akurasi dari 0,5 hingga 1. Jadi kita mendapatkan akurasinya untuk yang two stage pertamanya yang antara dua kelas terlebih dahulu, yang sepak bola dan non sepak bola, kita dapat hasil F1 akurasinya 1, F1 1, recall 1, precision 1. Sementara untuk pembagian lagi di dalam kelasnya, di mana kita akan ingin mengklasifikasikan yang football saja, yaitu Liga Inggris, Spanyol, Italia, dan Indonesia tadi, kita melakukan sama seperti yang sebelumnya juga. Kita melakukan pembagian dataset terlebih dahulu, lalu kita melakukan encoding, dan ya, kita melakukan training lagi. Kita dapati hasilnya, akurasinya naik dari 0,3 hingga 0,91 untuk stage kedua dari model kedua ini. Jadi ini adalah hasil dari stage kedua yang memisahkan melakukan klasifikasi antara 4 kelas itu, 4 kelas sepak bola, didapati akurasi 0,91, F1 0,91, recall 0,91, dan precision 0,93. Nah, di sini kita ingin membandingkan kedua nilainya. Maka kita akan melakukan perhitungan dan kita dapati bahwa untuk model pertama yang kita hanya menggunakan satu stage yang membagi menjadi 5 cluster langsung, kita mendapati akurasi 0,90 seperti yang sudah tadi, F1 0,90, recall 0,90, dan precision 0,92. Sementara untuk hasil dari yang gabungan antara yang two stage, di mana pertama kita membagi menjadi 2 kelas, yaitu sepak bola dan non sepak bola, lalu yang sepak bola kita bagi lagi menjadi masing-masing liga, kita mendapati akurasi sebesar 0,916, F1 0,914, recall 0,916, dan precision 0,9375. Nah, from statistics alone, kita dapat melihat bahwa dari statistiknya saja dapat terlihat berdasarkan evaluasi yang digunakan, model yang kedua yang melalui 2 stage, yang pertama membagi menjadi sepak bola dan sepak bola, lalu sepak bola dibagi menjadi 4 kelas, kita mendapati hasil yang lebih tinggi untuk secara keseluruhan dibanding satu stage, sehingga dapat dikatakan bahwa model 2 stage memiliki nilai yang lebih baik dalam evaluasinya. Terima kasih. Sekian penjelasan saya.